Selamat malam. Jadi di sini aku mau ngebahas tentang topik, tema, dan kerangka karangan. Nah, jadi apa sih topik itu? Nah, topik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang berarti tempat dalam tulis menulis. Nah, berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Nah, topik juga bisa diartikan sebagai pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Nah, lalu topik karangan itu adalah suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Nah, topik karangan ini juga merupakan jawaban atas pernyataan masalah apa yang akan ditulis, atau hendak menulis tentang apa, atau topik merupakan suatu pokok dari sebuah pembicaraan atau sesuatu yang akan menjadi landasan dalam penulisan. Seperti itu. Nah, dalam penulisan apa? Bisa dalam penulisan sebuah artikel. Lalu selanjutnya, di sini kita bakal ngebahas tentang syarat sebuah topik. Nah, syarat sebuah topik itu ialah harus menarik perhatian dan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Lalu topik yang dipilih juga harus mempunyai sumber acuan yang jelas atau real dan valid ya pastinya. Lalu jika seseorang akan mengarang, ia terlebih dahulu harus memilih dan menetapkan topik dari karangannya. Nah, selanjutnya, ciri khas dari topik itu terletak pada permasalahannya yang bersifat umum dan belum terurai berbeda dengan tema. Adapun judul karangan pada umumnya itu adalah rincian dan penjabaran dari topik. Lalu, jika dibandingkan dengan topik, judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bakal bahas di next video ya. Oke, yang selanjutnya ada kriteria topik yang baik. Nah, pada saat menentukan topik dalam membuat karangan, kita tentunya telah memilih topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah esai. Nah, langkah berikutnya adalah mempertimbangkan apakah topik tersebut cukup menarik untuk diolah dalam sebuah tulisan dan apakah kita memiliki kemampuan untuk merangkainya menjadi esai. Nah, jadi di sini kita bakal ngebahas beberapa kriteria yang bisa dijadikan acuan dalam menentukan sebuah topik yang ideal. Nah, yang pertama itu ada topik harus relevan dengan pengalaman atau pengetahuan penulis. Nah, jadi kalau misalnya topiknya itu nggak relevan dengan pengalaman dan pengetahuan penulis, kita sebagai penulis pun pasti akan kebingungan dengan topik apa yang mau kita tulis dalam esai tersebut, ya kan? Jadi harus relevan lah ya. Terus yang selanjutnya itu ada topik harus sesuai dengan ketertarikan Anda. Nah, ketertarikan sang penulis ya maksudnya. Jadi memilih topik yang penulis minati akan memudahkan proses penulisan. Selain itu, ketertarikan penulis terhadap topik tersebut akan memotivasi penulis untuk melakukan penulisan referensi. Lalu yang ketiga itu ada topik harus menarik bagi pembaca. Nah, kalau misalnya topiknya sendiri nggak menarik bagi pembaca, pasti sang penulis pun susah untuk mendapatkan pembaca. Jadi untuk apa gitu dia bikin topik tersebut. Nah, lalu yang keempat, topik itu harus didukung dengan referensi yang cukup. Yang kelima adalah topik harus memiliki batasan yang jelas. Nah, topik yang terlalu umum akan membuat penulis itu kesulitan untuk fokus dan menghabiskan banyak waktu. Selain itu, hal ini dapat membuat tulisan sang penulis menjadi kurang terarah dan bertele-tele. Kita next ya. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang tema. Nah, menurut definisi, tema ini merujuk pada ide pokok yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, penentuan tema sebelum menulis sangat penting untuk memastikan ide disampaikan secara teratur dan jelas kepada pembaca. Nah, tema juga dapat dianggap sebagai penjelasan maksud dan tujuan tulisan, sehingga rumusan tema secara eksplisit membantu penulis dalam menyusun kerangka tulisan, terutama bagi penulis yang masih pemula. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari tema yang baik. Nah, tema yang baik itu dia memiliki ciri-ciri tertentu. Di sini itu dibagi kalau nggak salah ada 5 ya, ada 5. Jadi yang pertama itu ada kejelasan tema, lalu yang kedua ada kesatuan tema,
yang ketiga ada perkembangan tema, dan yang keempat itu ada keaslian tema, lalu yang terakhir ada judul tema. Oke, kita bahas topik selanjutnya ya. Sekarang kita lanjut ke kerangka karangan. Nah, kerangka karangan ini merupakan rencana terstruktur untuk mengorganisir dan menyusun gagasan-gagasan. Fungsinya sendiri adalah untuk menunjukkan hubungan antara gagasan-gagasan tersebut yang memungkinkan pengarang untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan tulisannya sebelum menulis. Nah, ini juga mirip dengan cetak biru dalam pembangunan gedung. Nah, kerangka ini berisi rencana kerja dan ketentuan tentang cara menyusun tulisan, juga membantu penyusunan yang logis dan teratur, serta untuk membedakan ide utama dan ide tambahan. Nah, terus selanjutnya ada manfaat kerangka karangan. Nah, manfaat kerangka karangan ini bagi penulis adalah sebagai yang pertama itu, kerangka karangan itu dia mempermudah penulis dalam menyusun karangan yang sebenarnya dan mencegah pengulangan ide serta menjaga fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua itu ada untuk membantu penulis dalam menciptakan variasi klimaks yang berbeda-beda dan menekankan bagian-bagian yang penting. Terus selanjutnya ini ada berapa ya? Ada 5 deh kayaknya. Yang selanjutnya itu, ini udah ke berapa sih? Ketiga ya. Yang ketiga itu penulis dapat dengan jelas melihat materi pembantu yang diperlukan dan menentukan bagian mana yang sesuai untuk memasukkan materi-materi tersebut. Notif. Nah, terus yang keempat, jika kerangka karangan telah tersusun dengan baik, itu berarti setengah dari proses penulisan telah selesai, karena semua ide telah dikumpulkan, dirinci, dan disusun secara teratur. Nah, penulis ini dia hanya perlu menyusun kalimat-kalimatnya. Lalu yang kelima, di sini kerangka karangan merupakan representasi mini dari keseluruhan karangan. Melalui kerangka karangan, pembaca dapat melihat intisari ide serta struktur keseluruhan karangan yang memungkinkan karangan untuk diteliti dan dianalisis secara menyeluruh. Oke, sekiranya itu saja ya video dari saya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Dadah. Thanks for watching.